Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai ngaji, seperti biasa kita hadiah Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita. Semoga diberi kesehatan, Amin. umur yang barokah, Amin. rezeki yang melimpah, Amin. kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Baik, melanjutkan materi yang kemarin membahas rukun-rukun wudu. Sekarang membahas mubtilatul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi setelah mengetahui rukun-rukunnya, kita juga harus mengetahui apa saja perkara yang membatalkan wudu. Jangan sampai ketika ada suatu perkara yang membatalkan kita tidak tahu, akhirnya kita tetap sholat wudhunya padahal batal. Padahal wudhunya sudah batal, tetapi karena tidak tahu masih melakukan sholat. Nah, ini dosa. Jadi sore ini kita membahas tentang perkara yang membatalkan wudhu. Kitabnya dibuka, saya bacakan, nanti diikuti. Fahimtum? Halaman 13. Buka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatil wudu. Faslun fi mubtilatil wudu. Perkara kang batalake wudu Perkara kang batalake wudu iku papat. iku papat. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Nah, disimak. Nomor 1. Nomor 1. Perkara kang metu saka kubul utawa dubur. Perkara kang metu saka kubul utawa dubur. Rupa apa bae kejaba mani. Rupa apa bae kejaba mani. Yen mani Yen mani ora batalake wudu, ora batalake wudu, nanging majibake adus. nanging wajibake adus. Nomor 1, perkara yang membatalkan wudu adalah setiap perkara yang keluar dari kubul atau dubur. Kubul itu kubul itu burungmu, kubul. Ya, kubul. Kalau dubur itu apa bahasa Indonesia sing apik? Anusnya. Setiap perkara yang keluar dari kedua jalan tersebut itu membatalkan wudu. Baik berupa cicak, berupa cacing membatalkan wudu. Tapi yang umum ya kalau dari jalan depan ya berupa air kencing itu. Kalau dari belakang angin terus berupa kotoran. Nah, itu semuanya membatalkan wudu. Ada satu pengecualian yakni jika keluar mani. Sudah paham mani? Kalau keluar mani, nah, itu wudunya tidak batal, akan tetapi mewajibkan mandi besar. Fahim tum? Selanjutnya nomor 2. Diikuti nomor 2. Ilange akal. Ilange akal. Sebab turu. Sebab turu. Edan. Edan. Ayan. Ayan. Mendem. Mendem. Lan liya-liyane. Lan liya-liyane. Dene turu kang ora batalake wudu. Dene turu kang ora batalake wudu. Iku turu kang netepake bokonge.
iku turu kang netepake pokone, kang sekira ora bisa metu angin kang sekira ora bisa metu angin, lan sak panunggalane. lan sak panunggalane. Nah, perkara yang membatalkan wudhu nomor 2 adalah hilangnya akal, hilangnya kesadaran, hilangnya kesadaran. Ini kalian kan sadar semua. Nah, kalau kalian sudah tidak sadar, pingsan, nah, kalau di sini disebutkan sebab turu. Nah, kalau tidur itu sudah hilang akalnya, gak sadar. Yang kedua, edan, edan itu gila, gila berarti sudah tidak sadar. Seterusnya ada ayan, ayan itu pingsan. Dan mendem, paham mendem, nah, mabuk. Pokoknya intinya kalau sudah hilang akal maka wudhunya batal. Nah, di sini ada pengecualian tidur. Adapun tidur yang tidak membatalkan wudhu yaitu ketika tidurnya itu menetapkan tempat duduknya, maksudnya lungguh. Nah, lungguh, bokongnya mancep. Itu sekiranya tidak bisa buang angin. Berarti kalau seperti itu tidak membatalkan wudhu. Fahim tum? Selanjutnya nomor 3. Kedemek kulite wong lanang karo wong wadon. Kedemek kulite wong lanang karo wong wadon, Senajan ora jarak. senajan ora jarak. Nah, yang nomor 3 dari perkara yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja ini tetap membatalkan wudhu. Syaratnya tanpa adanya penghalang, langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Dan juga bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabi, yang perempuan lain, bukan perempuan mahram. Ajnabi itu perempuan yang halal dinikah. Halal dinikah. Kalau yang haram dinikah, bersentuhan dengan wanita tersebut, maka wudhunya tidak batal. Nah, perlu diketahui mahram atau wanita yang haram dinikah itu ibu, terus saudara kandung, adik, mbak, terus dari ibu tadi nenek, terus saudaranya ibu, bule, bude. Nah, itu semuanya tidak membatalkan wudhu. Itu semuanya haram dinikah. Fahim tum? Nah, selanjutnya nomor 4, ini yang terakhir, perkara yang membatalkan wudhu. Kedemek kubul utawa dubure anak Adam. Kedemek kubul utawa dubure anak Adam, Lanang utawa wadon. lanang utawa wadon, Oleh demek kanthi batine epek-epek. oleh demek kanthi batine epek-epek. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 4 adalah memegang kubul atau dubur. Kubul itu burung ya. Kalau dubur anus. Syaratnya yang membatalkan wudhu bibatinil kafi, dengan batinnya telapak tangan bagian dalam. Nah, cara mengetahui telapak tangan bagian dalam, nah ini tangan ini dirapatkan kayak gini. Nah, ini yang tidak kelihatan, ini disebut batinul kafi atau telapak tangan bagian dalam. Yang tidak kelihatan ini bagian dalam. Fahim tum? Kalau kalian megang zakar pakai ini yang nggak kelihatan pakai ini, nah, maka wudhunya batal dengan syarat tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang kayak sarung, celana, maka wudhunya tidak batal. Nah, dari keterangan ini paham semua? Coba saya tanya satu, Daniel, perkara yang membatalkan wudhu ada berapa? 4. Ada 4. Bagus. Nomor 1.
bagus. Jadi nomor satu perkara yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, dari sini ada yang perlu dipertanyakan, silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Cicak itu batal. Sing banter. Kalau nyentuh cicak. Lo Batal nyentuh. apa enggak? Nah, ini ada pertanyaan masuk, nyentuh cicak. Nyentuh cicak. Nyentuh cicak ini, nah, di situ kan tadi tidak ada. Perkara yang batalkan wudhu ada berapa? 4. Dari 4 tersebut ada apa tidak yang menyentuh cicak, menjelaskan menyentuh cicak? Tidak ada, berarti wudhunya tidak batal. Yang membatalkan wudhu cuma perkara 4 tersebut. Ya, Saya tanya. ya, sembilan. Kalau pegang darah itu batal enggak? Ini ada yang tanya, megang darah tat, batal apa enggak wudhunya? Dari 4 tadi dijelaskan apa tidak? Tidak. Berarti tidak batal. Nah, ini penting diketahui antara hadas dan najis. Kalau hadas kecil itu perkara yang mewajibkan wudhu. Kalau najis, nah itu cara mensucikannya dibasuh dengan air sampai hilang najisnya. Memang kalau dalam sholat itu harus syarat sahnya sholat harus suci dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis, cara mensucikannya dibasuh dengan air. Kalau hadas kecil, mensucikannya dengan wudhu. Kalau hadas besar, mensucikannya dengan mandi besar. Paham tum? Nah, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.